Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Gus Dur. Ternyata memuliakan atau memanusiakan manusia adalah perbuatan yang luar biasa. Bahkan setara dengan cara kita memuliakan Tuhan. Sayangnya cara memanusiakan manusia atau sifat peduli terhadap sesama itu belum sepenuhnya tertanam dalam diri kita. Dan ini ya harus kita akui. Buktinya ketika kita melihat orang yang susah misal, entah itu di jalan, di masyarakat, atau bahkan di lingkungan rumah kita sendiri, terkadang kita bersikap bodoh amat, pura-pura ndak tahu, atau kita tahu tapi kita ndak merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita, dan apa yang mereka sedihkan. Apakah mereka lapar? Apakah mereka butuh bantuan? Apakah mereka butuh modal? Apakah mereka sedih? Apakah mereka... Ya intinya banyak hal yang bisa menjadi pertanyaan terhadap kepedulian kita terhadap sesama. Belum lagi kalau ada pertanyaan, bisakah kita memuliakan orang lain tanpa memikirkan kemuliaan diri kita sendiri? Atau kalau digali lebih dalam, bisakah kita mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri? Tentu pertanyaan ini akan sangat memberatkan kalau kita jarang berbagi, kalau hati nurani kita kering, dan tentu kalau jarang memuliakan orang lain. Jadi kemungkinan besar kita akan merasa terbebani kalau harus mengeluarkan biaya, tenaga, kasih sayang pada orang lain, pada sesama manusia. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa benar kalau memuliakan manusia itu sama halnya memuliakan penciptanya, yaitu Allah, Tuhan kita, sesama manusia yang menjadi tempat kita mengadu segala hal dalam hidup ini. Jadi penting bagi kita untuk terus belajar memperhatikan sesama, penting untuk selalu menanam kasih sayang pada sesama dan kemauan untuk memuliakan sesama. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa hal agar kita terdorong untuk memuliakan sesama. Pertama, jangan menghinanya. Ya, kalau kita tidak mampu untuk memuliakan siapapun, maka jangan sekali-kali menghina siapapun. Jangan biarkan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Misal dengan sebutan dasar miskin, dasar bodoh, dasar pelit, dan apapun yang dapat menyakitkan hati orang lain. Kenapa tidak boleh? Karena ucapan apapun yang bisa menyakiti hati orang lain itu sejatinya sama dengan menyakiti Tuhan. Seakan-akan Tuhan salah karena telah menciptakan orang miskin, karena telah menciptakan orang bodoh. Jadi yang buruk-buruk atau yang tidak baik jangan sandangkan pada orang lain, karena ya kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hina. Terus yang kedua, jangan melaknatnya atau mendoakan buruk. Sebenci apapun kita dengan seseorang, sedendam apapun kita dengan orang lain, usahakan tidak melaknatnya, tidak mendoakan buruk. Kenapa? Karena setiap keburukan yang kita lakukan pada orang lain, itu sejatinya kita telah melakukan keburukan pada diri kita sendiri. Misal gini, semoga dia celaka hidupnya. Itu secara tidak sengaja atau secara tidak langsung, itu mendoakan dirinya sendiri agar celaka. Kok bisa? Karena ada salah satu riwayat yang mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi kata malaikat, wa anta kamisli dalik, begitu juga denganmu. Jadi kalau kita mendoakan baik pada orang lain, semoga teman saya ini sukses. Nah, malaikat akan menjawab, begitu juga denganmu. Jadi hati-hati kalau berdoa. Jangan sampai yang buruk-buruk, karena ada malaikat yang selalu mengatakan, begitu juga denganmu. Makanya kalau berdoa itu ya jangan hanya buat diri kita sendiri. Jangan pelit dalam berdoa. Teman-teman kita ya ayo didoakan. Begitu juga dengan keluarga, anak, istri, dan semua umat muslim. Kita doakan yang baik-baik. Jadi kita jangan meremehkan siapapun, jangan melaknat siapapun, walaupun ia tak bisa berbuat apa-apa, walaupun orang itu menyakiti kita. Jadi
intinya pembahasan nasihat ini adalah muliakan orang lain, karena dengan begitu kita memuliakan Allah. Tapi jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Itu sama halnya dengan merendahkan Tuhan. Jadi hati-hati. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.